Kami mengucap syukur Bapa, bahwasanya tuh selama-lamanya kasih setiamu, bahkan penyertaan-Mu tidak pernah Tuhan lepas dari hidup kami. Engkaulah terang di dalam saat kami kegelapan, dan Kau pintu Tuhan bagi kami Tuhan. Kami tahu hidup kami hanya bergantung kepada Engkau. Dan kami tahu Tuhan, kami ini perlu Engkau. Mari Bapa, pegang kami dengan tangan kanan-Mu. Jangan pernah Kau lepaskan kami. Kami mengerti Bapa, pengorbanan-Mu di kayu salib bagi setiap kami. Engkau rela mati bagi setiap kami Tuhan. Engkau mengorbankan hidup-Mu. Engkau mengorbankan nyawa-Mu hanya bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur selalu kepadamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dan kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Mari Bapa, berbicara Engkau bagi kami di sore hari ini. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan telinga kami. Dan kami siap Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah Engkau. Sembunyikan hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini di balik salib-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Lukito yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman. Dan saya ucapkan selamat atas dibukanya GBT Hub di tempat ini. Saya mengenal hambanya baru setahun mungkin. Tapi hambanya luar biasa, humble saudara. Saya merasa terberkati, hambanya sudah menyampaikan isi hati Tuhan di tempat saya. Luar biasa saudara. Dan nanti di akhir ibadah kita akan berdoa untuk Papa dari Pastor Lukito yang ada di rumah sakit saudara. Puji Tuhan, sebelum saya melanjutkan obrolan kita tentang firman saudara, saya perkenalkan diri saya. Nama saya singkat Evi Novianti yang sering dipanggil orang Evi. Saya tinggal di Sidoarjo bersama dengan adik saya yang sangat-sangat gemoy dan elok saudara ya. Puji Tuhan. Nama saya Evi, saya tinggal di Sidoarjo. Status kami dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya adalah jojoba. What? Jojoba apa artinya? Jomblo-jomblo yang bahagia. Amin saudara. Di sini yang jomblo mana? Jangan sungkan saudara. Ada yang jomblo? Enggak ada ya, semua punya pasangan. Luar biasa, berarti saya banyak doa saudara. Tuhan kayak nopo osito ay. Enggak saudara, sudah expired saudara. Hidup saya untuk Tuhan saja. Ya, meskipun saya masih sangat muda saudara. Usia saya 56. Dan tidak dibuka lowongan saudara, expired. Ya. Tapi puji Tuhan, saya dipakai Tuhan untuk melayani saudara-saudara di tempat ini. Bahkan saya melayani Tuhan di tempat-tempat yang Tuhan mau saya berangkat melayani. Baik di luar pulau, ya di dalam kota, luar kota, di pedesaan. Itu yang saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Di tempat ini saudara dan saya harusnya bersyukur saudara bisa menikmati tempat yang indah. Dan saya percaya tempat ini akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Muka dan belakang. Banyak dukungan dari saudara. Perlu dukungan saudara dengan berdoa. Amin saudara. Siap berdoa? Siap berpuasa? Siapa yang siap berpuasa? 5.000 orang kok cuma 5 yang ngomong siap puasa.
Puasa angel Bu, ya. Tapi saya melakukan apa yang Tuhan mau. Saya berpuasa seperti yang Tuhan mau. Sampai hari ini saya sering berpuasa. Minimal saudara, dalam 1 minggu saya puasa 3 kali. Ya, bukan Senin Kemis saudara, mencek nolak Senin Kemis. Ya, saya puasa 3 kali minimal saudara. Kalau hari Minggu saya enggak berpuasa karena memperbaiki gizi supaya enggak tetap cilik ini loh saudara. Ya, saya ini ya luar biasa saudara. Berat badan saya meskipun kecil ini gede saudara, 61. Puji Tuhan saudara, 61 sudah turun 6 kilo 7 kilo. Sebelum saya masuk rumah sakit 68 kalau enggak salah. Rasanya bawa badannya abot saudara, kayak gendong saudara. Puji Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Saya menghargai sekali saudara ada tempat ini dalam kondisi sehat, kuat. Kalau di ICU saudara mahal, ya di ICU mahal, enakan di hotel saudara. Ya, di sini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama tentang pengorbanannya. Saudara dan saya tahu loh pengorbanan Tuhan itu, amin. Saudara mengerti loh pengorbanan Tuhan bagi saudara dan saya itu apa? Halo, ngerti saudara? Tuhan mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu buat saudara dan saya. Saudara ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang Tuhan ingin diselamatkan. Orang-orang yang ingin dibawa kelak kemudian kepada surga mulia. Amin. Siapa ingin ke surga hari ini? Dojo. Bukan hari ini saudara. Medeni saudara. Jangan sekarang. Nasi pecel sih enak saudara. Nanti next kalau sudah Tuhan panggil. Ya, amin. Kan gak ada ngomong, saya Bu yang mau hari ini naik pulang ke surga. Saya enggak mau doa no saudara. Wedi aku saudara, mendadak. Nanti kelak kemudian kita akan berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Dan kita akan bersama Tuhan memerintah para malaikat, amin. Siap memerintah para malaikat? Ya di surga dulu saudara, jangan di sini ya. Pengorbanan Tuhan itu luar biasa bagi saudara dan saya. Masuk sih Bu, loh Kristen kok orang ngerti. Ayo baca firman aja yuk. Kalau saudara melihat saya terus saya terkagum saudara. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya diberi tema yang luar biasa. Saya belajar saudara. Saya akan menyampaikan firman ini Tuhan. Piye Tuhan ngomong apa ya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara dan saya ini begitu luar biasa loh. Sampai Tuhan itu rela loh saudara memberikan hidupnya, nyawanya bagi saudara dan saya. Kalau melihat model saudara kayak gini nih rasanya kayak apa sih ya? Bocah enggak saudara? Disuruh ke gereja, mulek kayak. Betul enggak? Diajak berdoa, ayo berdoa. Sik tabu, berdoa terus, ngawang kok. Di sini saya terlalu percaya saudara rajin. Enggak pilih-pilih. Disuruh berdoa ya berdoa, diajak berpuasa ya siap. Ngomong di sini siap. Siapa yang siap puasa? Siap. 40 hari gak sido saudara. Setengah tiang mari gitu. Lu 40 hari ku suwe lu. Betul gak saudara? Tapi mau belajar gak saudara? Saya terus harus belajar berpuasa. Untuk apa? Supaya penguasaan diri terus terkontrol. Yang kedua, supaya saya memiliki hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Kelak kemudian tempat saya di surga yang mulia. Loh berarti puasa gunanya itu? Ya juga tidak. Kalau saudara dan saya sudah dibayar lunas dengan darah Yesus.
Saudara dan saya itu bukan ditukar dengan emas dan perak loh. Loh Bu, emasku mahal, gak apa-apa. Surga lebih akeh emasnya. Makanya saudara kalau udah punya gigi emas, jangan banyak tersenyum. Malaikat ngomong gini, ya ampun, aspal kok ditekek di gone. Untu, surga itu sudah emas saudara. Jadi saudara di sini bukan mengejar emasnya, mengejar Yesus Kristus, mengejar kerajaan kekal. Amin saudara. Kalau saudara ini sudah dibayar lunas tanpa hutang, tanpa kredit, hari ini saudara harus berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Percaya saja, Tuhan tidak akan membawa saudara dan saya kepada jalan-jalan yang salah. Saudara dan saya dibawa kepada kebenaran yang kemudian hari saudara menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Dengan harga yang mahal, Tuhan rela memberikannya, menggantikan saudara. Untuk itu mari saudara, jika hari ini saudara percaya kepada Tuhan, percayakan pengorbanan Tuhan, berikan hidup saudara untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lagi hitung-hitungan dengan Tuhan, sedangkan Tuhan tidak pernah berhitung dengan saudara. Amin. Ayo, mau enggak jadi aser? Enggak bisa Pak. Saya kalau senyum gigiku ketok kabeh. Loh lek gak ketok gak senyum saudara. Mau enggak jadi WL? Pak suaraku lho Pak enggak enak. Tuhan enggak perlu suara yang enak. Amin. Tapi Tuhan rindu saudara ini memberikan hatinya. Memberikan waktunya. Nyanyinya itu saudara percaya. Seenak-enaknya suara orang di dunia ini tidak seenak suara malaikat di surga. Di sini masih ada keyboard saudara, di surga enggak usah keyboard. Suaranya wis enak. Amin. Latihan dulu di bumi ini loh. Kelak kemudian kalau pulang ke surga, tugas saudara dan saya hanya memuji dan menyembah. Hargai pengorbanan Tuhan. Hargai apa yang sudah diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Kenapa sih Tuhan itu memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, menukarnya dengan mengangkat saudara. Membawa saudara, melepaskan saudara dari segala kutuk dosa-dosa. Karena apa? Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dia begitu mencintai saudara dan saya. Sehingga dia mau merelakan hidupnya bagi saudara dan saya. Amin saudara. Mau bukti kalau Tuhan cinta dengan saudara. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 saudara. Pengorbanannya itu karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini firman yang setiap orang sudah tahu. Bahkan anak rohani saya yang kecil tuh ingat saudara. Karena begitu besar. Saudara pasti lebih hafal ya. Apa di sini cuma bumbu masak, besok rawon, besok soto. Di sini gitu saudara. Enggak ya, firman itu harus ada. Supaya saat saudara mengalami masalah, firman itu akan keluar menguatkan saudara dan saya. Yuk kita baca di dalam Yohanes 3:16. Yuk. Saya bacakan buat saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya itu sudah Tuhan pilih saudara. Saudara Tuhan tidak melihat siapa saudara. Tidak melihat ganteng atau cantik. Tuhan tidak melihat wajah saudara. Tapi Tuhan melihat hati saudara, karena saudara dan saya adalah ciptaannya yang sempurna. Saudara dan saya diciptakan serupa, segambar dengan Dia. Makanya begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya lah anaknya yang tunggal,
supaya saudara tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Begitu besarnya cinta Tuhan kepada saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya harus balas dengan cintanya yang begitu mendalam? Apakah saudara mau disalibkan seperti Tuhan? Halo, enggak segitunya saudara. Apakah harta saudara diminta Tuhan semua? Enggak. Tuhan hanya minta hati saudara. Hiduplah melekat kepada Dia. Waktu saudara memberikan hidup saudara, Tuhan mengatakan, ini yang aku mau. Bukan harta saudara dan saya. Bukan karena hebat saudara dan saya. Tetapi karena terlebih dahulu Tuhan mengasihi, mencintai saudara dan saya. Mari saudara, selagi ada waktu dan kesempatan, kita menghargai ada sebuah pengorbanan Tuhan. Hari ini kita akan mengorbankan apa yang kita miliki, yaitu waktu saudara dan saya. Datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia. Saudara, ada sesuatu yang Tuhan ingin dan rindu, yaitu saudara hidup dekat dengan Dia. Apa sih masalah saudara di dunia ini? Halo, semua punya masalah? Punya ya? Kalau enggak punya itu bahaya saudara. 1 kali 2. Ngerti maksudnya saudara? Terus dikubur itu saudara enggak punya masalah. Tapi ninggalkan masalah. Betul enggak? Yang mati sudah berangkat urusannya sama Tuhan Yesus. Yang hidup ini sudah ditagih saudara. Debt kolektornya datang. Piye? Enggak lah. Di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Di sini adalah orang-orang benar-benar memberikan hidupnya untuk Tuhan. Bukan lagi memberikan sisa waktunya. Tuhan nanti aja kalau aku umur 50. Aku mau melayani Engkau. Aku menghormati kok Tuhan pengorbananmu. Tapi hari ini jangan ya Tuhan, bisnisku masih rame, pekerjaanku masih luar biasa. Nanti umur 50, pansui saudara, isok melayani, kaki nyeret gini. Aku mau melayani, dibuat di surga saudara. Ya betul enggak? Sudah umurnya, maaf ya, umurnya gocap, lakcap. Dari ICU sudah murat marit saudara. Sikile wis gempor mlaku gak iso ngomong, "Bapak aku mau ya wis surga gak perlu saudara." Pada saat saudara sehat seperti hari yang dicambuk. Betul enggak saudara? Dihajar saudara. Ya. Saya tahun kemarin berangkat ke Israel lagi. Saya tidak pernah berhenti menangis saat kita menjalani apa saudara? Ya jalan salib saudara. Waktu pertama kali dulu saya datang, guide-nya ngomong, di sini Tuhan jatuh. Di sini Tuhan jatuh. Di sini Tuhan jatuh. Saya tuh seperti apa saudara? Ikut merasakan, saya nangis. Datang kemudian hari saya tetap nangis saudara. Karena saya merasakan bagaimana pengorbanannya begitu luar biasa. Dia pikul salib, saya tanya berapa beratnya? Lebih kurang 150. Saudara ngangkat 5 kilo wis sambatane boyok kemeng, betul? Ndasku ngeluh lek ngangkat berat-berat. Tapi Tuhan memberikan waktu itu. Apa yang ada dalam hidupnya. Dia pikul salib itu. Dia berjalan, dia tertatih, belum lagi dicambuk. Saudara, betapa Tuhan ini luar biasa. Cinta kasihnya luar biasa. Sering saya ngomong dengan orang-orang yang di luar sana. Tuhan itu disalib. Tuhan itu mati buat saudara. Dia ngomong gini, lek deh Tuhan dia bisa turun loh. Ngamuk iso enggak Bu Evi? Oh lebih dari bisa. Tapi dia tidak melakukan karena pada saat itu dia adalah 100% manusia seperti saudara dan saya. Waktu dia dicambuk berdarah, waktu dia ditempeleng dia merasakan sakit. Makanya hari ini Tuhan firman Tuhan, jika engkau ditempeleng, ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Ngawur Bu.
loro kabeh, betul enggak? Di sini mau enggak? Jika marah, ada orang marah, saudara tampar, ini yang kanan. Mau enggak saudara? Sander dicoplok saudara. Ayo Rene, kaplok dewe, betul enggak? Surabaya metu, kakean lambemu itu loh. Surabaya lebih sangar ya ngomongnya. Cocotmu itu loh. Gila nih saudara. Itu loh lek tukaran mbek mertuane. Wis tuwek gak matek-matek. Loh, saudara, mau mbek bojone, mau mbek anake mbek mertuane kok jahat. Di sini enggak ada ya? Amin. Ora ono sing ngaku. Betul enggak? Dulu waktu saya satu rumah dengan mama ada sosok saya. Tapi mama saya itu luar biasa. Sosok saya yang medeni saudara. Mama gak bisa diam ya mulutnya. Mulut saudara. Saya sebagai anak itu sakit hati. Tapi mama saya tak tanya, Ma sabar ya Ma. Enggak apa-apa. Sosokmu itu gitu ya karena dia emosi. Loh mertua zaman sekarang dia ngomong nih, Mama diem ayo. Langsung coba no apa saudara? Sotil saudara. Renio. Ya toh. Atau diambil ulek-ulek. You know ulek-ulek saudara. Tak ulek lambemu. Di sini gak ada tapi saudara. Saya percaya menantu-menantu di sini baik-baik saja. Rela memberikan. Memberikan apa saudara? Berbagi roti mau kok memberikan. Ya, saudara, bukti kasihnya dengan menukar hidupnya bagi kita. Ya, kematiannya itu loh untuk saudara dan saya. Ayo baca lagi firman Tuhan. Markus 15:33. Markus 15:33 sampai 34. Yuk kita baca. Saudara dengar baik-baik. Markus 3:3 demikian firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi lama sabachthani. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan dirinya. Saudara, waktu saudara membaca firman ini, hati saudara pasti ikut sakit saudara. Karena dia menahan saudara, berapa jam di kayu salib. Sampai jam 3 baru dia menyerahkan nyawanya. Bagaimana rasanya kena matahari, kehausan dan darah mengucur saudara. Bagi saudara dan saya. Pengorbanan yang begitu luar biasa ini untuk siapa? Manusia-manusia yang berdosa. Menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jika hari ini saudara merasakan dan mengerti bahwa Yesus merelakan hidupnya untuk saudara dan saya. Dia mati bagi saudara dan saya. Semua kutuk dibawa oleh dia di kayu salib. Amin. Sakit penyakit dibawa oleh Tuhan di kayu salib. Jadi hari ini jika engkau sakit katakan aku sembuh. Amin. Jika engkau hari ini merasa susah, aku menang. Jika hari ini engkau terhimpit dengan masalahmu, hutangmu banyak, engkau hanya berkata, dia kaya, rela jadi miskin bagi saudara dan saya. Artinya pengorbanan dia tidak terbatas saudara. Di bulan November saya sakit dan saya koma saudara. Koma itu enggak enak saudara. Saya koma 2 kali. Tapi Tuhan masih izinkan saya hidup. Karena waktu koma pertama kali Tuhan suruh saya balik. Koma yang 2 kali saya sudah hampir berangkat saudara. Karena pintu gerbang surga dibukakan bagi saya. Saya melangkah. Kaki saya melangkah 1. Artinya saya sudah ada dekat dengan Tuhan. Tapi waktu sebelum saya melangkah itu saya ngomong, ya Tuhan, jika ini kehendak-Mu, aku siap.
Tapi satu hal Tuhan, saya minta, saya nitip adik saya. Soalnya nanti mbek sopo saudara. Ya, mangane akeh paling ya. Saya ngomong Tuhan, nitip adik saya. Di situ belas kasih Tuhan ada dalam hidup saya. Saya sudah melangkahkan kaki saya. Dan sekali lagi saya mendengar suara teriakan. Yaitu para pendoa di tempat saya. Mereka berseru, Tuhan Yesus kembalikan Bu Evi. Tuhan Yesus kembalikan Bu Evi. Bu Evi kembali, Bu Evi kembali. Saya noleh, suaranya kok banter men ya. Saya noleh ke belakang, ternyata pendoa saya. Di situ tangan Tuhan yang begitu lembut. Dia mendorong saya. Dia berkata, nak kembalilah. Seandainya pada saat itu para pendoa saya tidak berdoa. Goodbye my love saudara. Saya tidak melihat saudara yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya, meskipun saudara oma-oma tapi luar biasa. Semangatnya 45. Amin. Merdeka. Loh harus merdeka. Merdeka. Oh, saudara ini dijajah apa enggak ya? Merdeka. Loh, saudara. Saya ini cilik tapi buanter suaranya saudara. Enggak pakai mic banter lo ya. Suaraku kok saudara. Di surga wis dites saudara. Jadi berteriak Yesus. Buanter cewek. Yesus loh. Malaikat itu ki suaranya cilik kok buanter ya. Nah, itu yang penting saudara dan saya hidup melekat kepada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau saudara. Pengorbanannya tidak akan sia-sia. Pengorbanannya untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ini firman yang terakhir saudara. Oh enggak, belum terakhir. Sampai jam berapa saya pastor? Sampai malam. Bu terima kasih lambeku Bu. Saya besok mesti harus khotbah di tempat lain saudara. Pengorbanan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita baca Matius 1 ayat 21. Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia akan menyelamatkan saudara dan saya. Saudara dan saya dibawalah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kalau Tuhan sudah berjanji menyelamatkan hidup saudara dan saya, untuk apa saudara hari ini tidak takut? Takut pun enggak saudara? Maksud saya takut mati gitu loh. Ada yang takut? Halo? Gak usah takut saudara, kalau belum waktunya balik. Sak kejang-kejangnya saudara, di ICU pun kalau Tuhan ngomong, kembali engkau. Segampang dan semudah Tuhan membalikkan tangannya. Makanya saudara dia datang, dia lahir ke dunia ini untuk misinya apa? Menyelamatkan saudara. Kalau dia menyelamatkan tentu saudara apa? Dia juga menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Yang susah akan dihiburkan. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Amin. Jadi di dalam Yesus Kristus kita tidak perlu takut menghadapi keadaan dunia meskipun tidak baik. Amin. Kalau saya mendengar banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan, saudara yang terkasih 2026 adalah masa-masa yang sulit. Saya rasa gini loh saudara. Dari dulu hamba Tuhan ngomongi begitu. 2025 itu akan sulit, akan menghadapi. Aduh saudara, itu deg-degan gak saudara? Deg-degan ya. Ternyata sampai saudara hari ini di bulan apa? Agustus, sehat semua enggak? Kekurangan enggak? Enggak saudara. Ya, saya tidak menjudge hamba Tuhan itu. Tapi saya mengatakan sebagai hamba Tuhan jangan nakutin. Saudara, 2026 adalah masa-masa yang sukar. Firman sudah ngomong loh, hari-hari akhir adalah hari-hari yang sukar. Gak usah saudara dan saya mendengarkan, tapi percaya janji Tuhan. Dia lahir bagi saudara dan saya.
dia akan menjamin hidup saudara dan saya. Makanya muncullah Mazmur 91. Amin. Hidup melekat kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Betul enggak saudara? Lek deket tonggomu ora tenang. Bu, curhat bu. Iya ngerumpi betul saudara. Betul saudara. Ibu-ibu kalau pagi itu ya saudara. Ini enggak di sini, di kutub utara. Ya, pagi-pagi tak cari kemana ibu ini. Ke tetangga lebih jauh, 5 rumah ditanya dari mana? Dari sana. Kenapa kok jauh-jauh? Loh bu tahu tak? Itu loh bu selingkuh loh. Pagi-pagi terus naik, terus naik. Bu di sini begini. Wes macam-macam saudara. Saya ngomong terus no, jurang maut di depanmu. Betul enggak saudara? Makanya di sini enggak ada yang suka ngerumpi. Ada yang suka ngerumpi? Kasarane ngerasani tonggoi. Nanti tiba-tiba ngerasani mertuane. Tiba-tiba ngerasani bojoku. Bojoku itu loh ngasih belanja sehari 50.000. Mintanya apa? Daging, mintanya ayam. Lah gak ono ya beli no tempe tuh rasa ayam. Pinter-pinter ibu-ibu toh. Betul enggak saudara? Bu, stiknya tiap hari bu makan stik. Stik, wah puji Tuhan, stik tahu bu. Ya kan, haleluya. Ya, dia lahir untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan ini yang terakhir saudara, Yohanes 3 ayat 17. Sungguhan ini yang terakhir saudara. Kurang 11 menit, dikejar waktu saudara. Ya, Yohanes 3:17. Demikian firman Tuhan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan menyelamatkannya oleh dia. Jadi enggak ono ceritanya saudara, dihakimi nanti saudara. Kalau ketemu Bapa di surga itu ada penghakiman. Memang saudara, kalau di sini saudara tabur dan tuai, betul enggak? Saudara menabur baik, tuainya baik. Saudara menabur jahat, tuaiannya ya jahat saudara. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu Tuhan izinkan saudara menghadapinya. Bukan berarti Tuhan tidak sayang saudara dan saya. Ingat loh saudara, Tuhan mengorbankan hidupnya bagi saudara. Jadi Tuhan tidak mungkin membawa saudara pada kecelakaan. Amin. Aku hidup soroh bu, sejak muda sampai hari ini. Sampai cucuku gede-gede bu, aku kok soroh loh. Duh, kenapa ya? Perlu apa saudara? Mengoreksi diri. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, bukan mengecewakan. Tapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan penuh dengan pengharapan. Karena itu tadi dia rela. Dia merelakan hidupnya. Dia berikan nyawanya bagi saudara dan saya. Amin. Siap saudara? Amin sih. Ojo kesusu saudara. Siap saudara? Rungokno dulu. Siap diberkati? Siap dibawa Tuhan? Ora usah. Senengane lho, amin lho, gak mau denger dulu. Mau dibawa Tuhan hari ini? No, pinter pisan. Yo, jangan amin terus. Saudara diberkati, amin. Saudara dibawa naik terbang tinggi bagi Raja Wali, amin. Hari ini siap bersama dengan Tuhan, amin. Ayo tak doakan. Jangan seperti itu saudara. Ya, ya demikian saudara firman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Biar menjadi berkat bagi saudara dan menjadi rema dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan kembali kepada hambanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Mari angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih pengorbananmu buat kami. Kami percaya Engkau telah mati untuk mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Apakah roti yang sudah dibaca-bacakan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Haleluya, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setelah makan kita angkat cawan ini, anggur ini lebih tinggi dari kepala kita. Yakinlah darah Yesus Maha Kuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit kita dan memberikan kemenangan di setiap pergumulan kita. Percayakah saudara bahwa darahnya sanggup melepaskan kita dari segala setiap masalah kita dan tantangan kita saat ini dan memberikan kita kemenangan? Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Cawan berkat yang di atasnya kami ucapkan syukur ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus. Haleluya, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kembali Tuhan, kami menghampiri Engkau dengan kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ibadah hari ini Kau hadir, Kau menjamah kami. Kami percaya Tuhan, ibadah hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, jika saudara saat ini dalam pergumulan, percayalah Tuhan sudah beri engkau kemenangan. Jika saat ini engkau takut dan khawatir, percayalah hari ini Tuhan menjamah saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa pengorbanan Kristus hanya semata-mata untuk keselamatan kita. Dia rela mati buat kita. Itu bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Kau Allah yang baik, Allah yang peduli akan hidup kami. Sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Biarkan berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, pasti Tuhan buat berhasil. Terima dengan iman saudara, yakin bahwa Tuhan adalah pembela kita. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.